Bagaimana VOC menguasai perdagangan di Nusantara? Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1902. VOC didirikan dengan tujuan untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di wilayah Nusantara, sekarang Indonesia. Dengan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda, VOC berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang mendominasi perdagangan di kawasan tersebut selama lebih dari 2 abad. Artikel ini akan membahas bagaimana VOC menguasai perdagangan di Nusantara melalui strategi ekonomi, politik, dan militer, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Latar belakang berdirinya VOC. Sebelum VOC terbentuk, berbagai perusahaan dagang Belanda secara individu bersaing dalam perdagangan rempah-rempah dengan bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Namun persaingan ini menyebabkan harga rempah-rempah melonjak dan mengurangi keuntungan dagang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Belanda menggabungkan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi satu badan usaha, yaitu VOC. VOC diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak monopoli perdagangan, hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lokal, bahkan hak untuk memiliki tentara dan mendirikan benteng. Dengan hak-hak ini, VOC menjadi lebih dari sekadar perusahaan dagang. Ia berfungsi sebagai entitas kolonial yang memiliki kekuatan administratif dan militer. Strategi VOC dalam menguasai perdagangan di Nusantara. Monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Mereka melakukan monopoli dengan cara 1. Mengendalikan daerah penghasil rempah-rempah, terutama di Maluku. 2. Melarang petani setempat untuk menjual rempah-rempah kepada pihak lain, termasuk pedagang pribumi dan pedagang asing. 3. Menerapkan sistem ekstirpasi, yaitu penghancuran tanaman rempah yang dianggap berlebihan untuk mengontrol harga pasar. 4. Mengendalikan jalur distribusi perdagangan sehingga hanya VOC yang bisa menentukan harga dan pasokan. B. Pembangunan benteng dan penguasaan wilayah. VOC membangun berbagai benteng dan pusat perdagangan di Nusantara, termasuk 1. Benteng Batavia, Jakarta, sebagai pusat administrasi VOC. 2. Benteng Fort Rotterdam, Makassar, untuk menguasai perdagangan di wilayah Sulawesi. 3. Benteng Nassau dan Belgika di Banda Neira sebagai pusat perdagangan pala. Melalui benteng ini, VOC dapat mengawasi jalannya perdagangan, menekan perlawanan dari penduduk lokal, serta mengamankan jalur distribusi dagang mereka. C. Aliansi dengan penguasa lokal. VOC menggunakan taktik diplomasi untuk menjalin aliansi dengan raja-raja lokal. Beberapa kerajaan yang menjalin kerjasama dengan VOC antara lain: 1. Kesultanan Banten yang sempat bekerja sama tetapi akhirnya berkonflik dengan VOC. 2. Kesultanan Ternate dan Tidore, di mana VOC memanfaatkan rivalitas mereka untuk memperkuat posisinya. 3. Kesultanan Mataram, yang akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian damai setelah beberapa kali berperang melawan VOC. Melalui perjanjian-perjanjian ini, VOC bisa mendapatkan hak eksklusif dalam perdagangan dan memperluas pengaruhnya di Nusantara. Taktik kekerasan dan penaklukan. VOC tidak ragu menggunakan kekerasan untuk mempertahankan monopoli dagangnya. Beberapa contoh tindakan brutal VOC meliputi: 1. Pembantaian di Kepulauan Banda, 1921. VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen membantai penduduk Banda karena menolak monopoli perdagangan pala oleh VOC. 2. Perang Makassar, 1949. VOC menyerang Kesultanan Goa untuk mengakhiri perdagangan bebas yang dilakukan oleh pedagang Makassar. 3. Perang Jawa, 1941-1943. VOC terlibat dalam konflik dengan Kesultanan Mataram dan etnis Tionghoa yang akhirnya melemahkan kekuatan Mataram. Dengan kombinasi diplomasi dan kekerasan, VOC berhasil menaklukkan banyak wilayah di Nusantara. 4.
Dampak kekuasaan VOC di Nusantara, dampak ekonomi. 1. Perubahan sistem ekonomi masyarakat lokal dari perdagangan bebas menjadi ekonomi monopoli yang dikendalikan VOC. 2. Eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan VOC tetapi merugikan petani dan pedagang lokal. 3. Kemiskinan di kalangan masyarakat pribumi akibat pembatasan perdagangan dan pajak tinggi yang diberlakukan VOC. B. Dampak sosial dan politik. 1. Melemahnya kerajaan-kerajaan Nusantara karena banyak kerajaan dipaksa untuk tunduk pada VOC. 2. Migrasi dan perlawanan penduduk karena banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan monopoli VOC. 3. Pemberontakan dan perang seperti perlawanan Sultan Agung dari Mataram dan perang di Maluku. C. Dampak budaya. Waktu masuknya budaya dan pengaruh Eropah, terutama dalam sistem administrasi dan hukum. 2. Perubahan dalam pola konsumsi dan kehidupan masyarakat dengan meningkatnya ketergantungan pada perdagangan dengan VOC. 3. Berkembangnya kota-kota kolonial seperti Batavia, Jakarta, yang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan VOC. 5. Kemunduran dan kehancuran. VOC meskipun sempat berjaya selama lebih dari 2 abad, VOC akhirnya mengalami kemunduran pada akhir abad ke-18. Beberapa faktor penyebab kehancuran VOC antara lain. 1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabat VOC. 2. Beban hutang yang besar karena pengeluaran militer dan administrasi yang terlalu tinggi. 3. Persaingan dengan bangsa Eropah lain seperti Inggris dan Prancis yang semakin kuat dalam perdagangan global. 4. Kebangkitan perlawanan lokal yang semakin sulit dikendalikan oleh VOC. 5. Perubahan kebijakan di Belanda yang akhirnya membubarkan VOC pada tahun 1969 dan mengalihkan wilayahnya kepada pemerintah Belanda. 6. Kesimpulan, VOC berhasil menguasai perdagangan di Nusantara dengan berbagai strategi, mulai dari monopoli ekonomi, penguasaan wilayah strategis, aliansi dengan penguasa lokal hingga penggunaan kekerasan. Namun, eksploitasi yang dilakukan VOC membawa dampak negatif bagi masyarakat Nusantara seperti kemiskinan, perlawanan, dan kemunduran kerajaan-kerajaan lokal. Pada akhirnya, VOC mengalami kemunduran akibat korupsi internal dan persaingan global yang menyebabkan pembubarannya pada tahun 1999. Kejatuhan VOC menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kekuatan ekonomi yang besar bisa runtuh jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah VOC juga memberikan wawasan tentang bagaimana kolonialisme membentuk dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia hingga saat ini.